bentuknya. Kayak nilam tapi bukan. Misteri ikan dewa. Kalau mati bangkainya dikubur, dan diazanin warga. Sahabat Info News, pekan lalu kami ziarah ke makam Syekh Rama Haji Irengan, seorang waliullah dari 3 ulama dan wali sakti, yang dimiliki pasukan utama Sunan Gunung Jati saat itu. Di tempat inilah, sejarah ikan dewa, atau ikan kancra bodas pertama kali ditemukan, kemudian dikenal dengan ikan keramat yang hanya ada di Indonesia. Ada beberapa versi muncul di masyarakat Kuningan terkait kisah ikan dewa yang dikeramatkan, bahkan disakralkan oleh sebagian warga Kuningan. Dikisahkan Abah Oding, kuncen makam Syekh Rama Haji Irengan, dahulu kala perbatasan kekuasaan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati dijaga oleh 3 wali yang merupakan pasukan khusus Kanjeng Sunan. Perbatasan tersebut kini berada di Dharmaloka, Kabupaten Kuningan, di mana saat ini tempat ini pula berada ikan dewa, yang masih bisa dilihat. Ikan dewa dipercaya berada di persinggahan Prabu Siliwangi dan tidak datang dengan sendirinya. Masyarakat setempat tidak ada yang berani menangkap ikan dewa karena menganggap sakral. Bahkan, ketika ada ikan dewa mati, warga memilih untuk menguburnya. Bahkan diazanin warga. Tidak ada yang berani untuk memakannya. Konon, ikan dewa di Dharmaloka dulu sengaja ditanam oleh Syekh Rama Haji Irengan guru Syekh Abdul Muhi Pamijahan yang tinggal di Dharmaloka. Dharmaloka dulu menjadi pos penjagaan wilayah kekuasaan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Artinya juga sebagai batas wilayah antara kerajaan Cirebon dan Pajajaran. Ada 3 ulama besar yang tinggal di Dharmaloka yang dikenal dengan sebutan Triumvirat, yakni Syekh Datuk Kaliputah, Syekh Rama Haji Irengan, dan Syekh Karibullah. 3 ulama tersebut merupakan pasukan utama penguasa Kesultanan Cirebon Sunan Gunung Jati. Menurut cerita masyarakat Kuningan, pada awalnya, Dharmaloka tidak ada ikan dewa atau ikan kancra bodas. Namun ikan itu muncul ketika Syekh Rama Haji Irengan mendapatkan oleh-oleh ikan dari Syekh Kaliputah yang dibawanya dari Aceh. Kalau hari biasa, sebulan hari Jumat Kliwon. Kalau per tahunnya bulan Mulut. Ini makam keramat Syekh Rama Irengan, yang dulu penyebar agama Islam Kabupaten Kuningan yang paling pertama, sahabat Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon. Dia bikin cendramata 1 hari 1 malam 5 tempat kolam ikan. Yang pertama Asa Pasawahan, yang dirancang. Yang kedua Balong Dalam Jalaksana. Yang ketiga Cibulan. Yang keempat Cigugur. Dan kelima Dharmaloka. Jadi 5 yang harus kita laksanakan. Terus dia penyebar agama Islam lagi sampai ke perbatasan Cibingbin Jawa. Dari Cibingbin Jawa ketemu sama seorang musafir yang namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Dia diajak penyebar agama Islam Kabupaten Kuningan sebelum Arya Kamuning menduduki kota Kuningan. Itu sebelumnya. Sesudah itu Syekh Abdul Muhi Pamijahan berguru di Dharmaloka selama 7 tahun. Sudah 7 tahun di sini, Syekh Abdul Muhi dikasih gabah, setangkai gabah untuk mencari tempat ke daerah Pakidulan. Jadi nanam gabah di gunung-gunung 5555, ternyata diulas kembali jadinya di Gunung Pamijahan. Syekh Abdul Muhi mukimlah di Pamijahan Tasik. Sesudah itu dia penyebar agama Islam lagi, ada utusan dari Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu harus menjemput Arya Kamuning Kuningan, anaknya Sinuhun Sunan Gunung Jati yang dari Leontin Cina. Dia diurus sama Syekh Rama Irengan sampai dia diutus menduduki kota Kuningan, yaitu Arya Kamuning Kuningan. Sesudah itu datang Maulana Akbar
datang Syekh Lengkong, datang Syekh Muhibat, Syekh Nuragung, dan sekitarnya banyak. Terus Syekh Rama Irengan menduduki di sini di Dharma Loka. Sejarahnya ikan dia dapat dari kali Cibingbin, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sama Syekh Rama Irengan. Tadinya kata bapak ini mah ya, kata bapak dulu Syekh Rama Irengan 1, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan 1. Terus sudah bikin kolam, dia berdoa di sono di kolam besar. Jadi ikannya itu yang ditanam itu cuman kepala sama rangka sama buntut. Syekh Rama Irengan 1, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan 1. Dia berdoa, kata bapak. Sudah itu jadilah ikan yang sekarang yaitu kancra putih namanya. Kolam di sini pembibitan untuk pembesaran ke Cigugur ke Cibulan. Yang paling pertamanya di sini. Cuman namanya juga sejarah. Jadi tahu pindahnya gimana itu Allah yang mengetahui. Jadi titipan Syekh Rama Irengan sama Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tapi ngambilnya yang kali dari Cibingbin yang gede itu. Sejarahnya saya turun temurun dari bapak, dari Abahkan almarhum. Kalau ada yang mati, saya ambil cangkul, kepalanya niga, saya manusia. Kalau ada kain, saya kainin. Kalau enggak ya, enggak apa-apa. Itu jangankan manusia yang ganggu, ada hewan, berang-berang. Kalau orang Sunda masero. Kenapa? Enggak mau ke kolam yang ini sama kolam yang di atas. Nyerangnya ke kolam masyarakat. Nah itu yang tidak yang dikasih sama Allah tidak dikasih akal sehat. Kan kalau sero keajaiban yang maha kuasa. Makanya masa kita orang yang tidak akal sehat kita mau ganggu ikan itu, jangankan dijual belikan, gak boleh. Itu jadi kalau turun temurun mah amanat. Saya amanat yang ke-6, jangan sampai ikan itu dijual belikan. Kalau ngambil air barokahan, kalau ngambil ikan kita kena musibah. Menurut cerita masyarakat Kuningan, pada awalnya, Dharma Loka tidak ada ikan dewa atau ikan kancra bodas. Namun ikan itu muncul ketika Syekh Rama Haji Irengan mendapatkan oleh-oleh ikan dari Syekh Kaliputah yang dibawanya dari Aceh. Ikan yang tidak diketahui namanya itu, kemudian diberikan kepada Syekh Rama Haji Irengan dan dimakan bersama-sama. Syekh Rama Haji Irengan kemudian menyisakan tulang belulang serta kepala ikan. Setelah selesai makan, tulang belulang serta kepala ikan dilempar ke kolam. Ajaib, tulang belulang ikan yang dilempar Syekh Rama Haji Irengan itu berubah menjadi ikan hidup. Karena karomah Syekh Rama Haji Irengan, ikan yang dilepas ke kolam menjadi hidup dan beranak pinak sampai sekarang. Dikenal masyarakat sebagai ikan kancra bodas, karena pada bagian bawah perut ikan dewa di Dharma Loka itu berwarna putih mengkilap. Ada juga yang pernah ngambil orang sampai minta dibalikin lagi ke sini ikan. Jadi kerjanya begitu, jadi nggak ada yang mau lah, udah tahu begini, udah takut. Allah banyak ada yang ngambil ini, jadi ikutan begitu. Jadi napasnya sesak, minta dibalikin lagi. Kan ini pengalaman tamu yang ini cerita gitu kan. Ada yang ngambil, nggak bilang-bilang gitu. Sampai orangnya sampai ngomong gitu, secara ini bagaimana ya, ada yang ngerasukin lah gitu, balikin lagi ikannya. Jadi dibalikin lagi ikannya teh. Makanya kan ini disebut keramat teh ya begitu. Mungkin juga. Dari Dharma Loka Kuningan, Kinanti Az-Zahra dan Tim Liputan Info News mengabarkan.